Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dan JAB Batch 3 Kemendak tahun 2025. LPTK UINSA Sunan Ampel Surabaya. Nomor induk mahasiswa 062208258841. Nomor peserta PPG 78620123033. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi pentingnya gotong royong kelas 4 MI Nurul Ulum. Pamekasan tanggal 8 Oktober 2025. Sekian. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mana semangat Bu? Ini semangat Bu. Yes. Jadi tetap semangat ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Luar biasa. Oke. Perjumpaan kita kali ini marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, kesehatan serta diberi ilmu, barokah serta manfaat oleh Allah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu kita awali juga dengan pembacaan doa. Ayo saya minta untuk visualisasinya maju ke depan. Oh ini kegagalannya. Oh cantik ya. Oh bagus ya. Ayo. Sekarang berdoa kita mulai. Adik-adik, perlu diketahui ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yaitu menyampaikan arti dari gotong royong. Kemudian kita bagaimana kita tahu arti gotong royong. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang manfaat gotong royong. Terus kemudian yang ketiga adalah memberikan contoh yaitu gotong royong. Memberikan contoh gotong royong. Tentu dari tiga lingkungan, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan sosial atau masyarakat. Kemudian yaitu membuat poster sederhana tentang gotong royong. Namun sebelum masuk
masuk kepada materi kita kali ini, yaitu kita lakukan absensi terlebih dahulu ya. Sepakat? Sepakat? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan namanya ya. Andika Juliansa. Hadir ya. Azam M. Tarif. Hadir. Imamatus Solihah. Hadir ya. Inayatul Idayanti. Hadir ya. Oke, tema kita kali ini adalah pentingnya gotong royong. Tema kita kali ini adalah pentingnya gotong royong. Mari ikuti materi kita ya. Tema kita kali ini adalah pentingnya gotong royong. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan arti dari gotong royong. Terus kemudian yang kedua menyebutkan manfaat gotong royong. Yang ketiga memberikan contoh kegiatan gotong royong. Yang keempat membuat poster sederhana tentang gotong royong. Kemudian pengertian gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Artinya dalam satu kelompok punya tujuan yang sama untuk diselesaikan secara bersama-sama. Terus kemudian gotong royong dilakukan dengan saling membantu dan kerja sama. Satu sama lain itu saling membantu. Kalau ada satu kelompok bekerja yang bekerja hanya 2 atau 3 orang dan lainnya tidak bekerja, tidak ikut bekerja, itu tidak disebut gotong royong dalam satu kelompok. Yang disebut gotong royong dari A sampai Z, anak tersebut atau orang tersebut itu ikut bekerja. Itu namanya kerjasama dan sama-sama bekerja. Contoh di sini dalam satu kelas diadakan gotong royong misal lagi, maka semuanya harus ikut bekerja. Terus kemudian yaitu mencerminkan gotong royong tersebut mencerminkan nilai kebersamaan dalam persatuan Pancasila yang tertuang dalam Pancasila sila keberapa? 3. Sila ke-3. Coba jelaskan. Apa isi dari sila ketiga tersebut? Persatuan Indonesia. Nah, gotong royong itu tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Lanjut ya? Oke. Kemudian manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong. Dengan gotong royong kita dapat meringankan pekerjaan. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan kalau dilakukan dengan gotong royong. Kemudian mempercepat penyelesaian pekerjaan. Pekerjaan yang sekiranya 1 minggu tidak selesai kalau dikerjakan oleh seorang diri, maka ketika dilakukan dengan gotong royong 1 atau 2 hari, insya Allah akan selesai. Tidak akan sampai 1 minggu. Kemudian menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan. Muncul sebuah atau melahirkan sebuah
kebersamaan dalam satu golongan tersebut, yaitu membangun kepedulian terhadap sesama, baik sesama siswa kalau di lingkungan sekolah, baik sesama masyarakat kalau di lingkungan masyarakat, baik sesama keluarga kalau di lingkungan rumah. Terus kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman. Gotong royong tersebut menciptakan lingkungan yang nyaman. Contoh, sampean mau lewat di suatu jalan, kemudian di jalan tersebut banyak rumput lah, ya. Kemudian dibersihkan secara kerja bakti atau gotong royong. Kemudian setelah kita lewat lagi, nyaman tak nyaman? Nyaman. Enak tak enak? Enak. Enak. Bagus. Itu dia. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk gotong royong. Contoh gotong royong di berbagai lingkungan. Ya. Contoh gotong royong di berbagai lingkungan. Yang pertama, di rumah. Apa yang dilakukan di rumah? Yaitu membersihkan halaman dan membantu orang tua. Membersihkan halaman dan membantu orang tua. Pernah nggak sampean melakukan gotong royong? Pernah. Pernah ya? Nah. Coba sebutkan di mana sampean melakukan gotong royong? Di sekolah pernah ya? Ya. Apa yang dilakukan di sekolah? Kerja bakti. Kerja bakti apa? Membersihkan halaman. Kalau di rumah? Pernah. Apa yang dilakukan di rumah? Membantu orang tua. Kemudian kalau di sekolah yaitu bikin kelas atau kerja bakti seperti yang disebutkan barusan dan membantu teman yang punya kesulitan maka juga dibantu. Kemudian di masyarakat yaitu kerja bakti, ronda malam atau membantu hajatan. Karena di masyarakat itu kerja bakti. Contoh ada yang punya hajatan sambil ikut membantu. Untuk mengangkut sound system sambil tidak kuat, maka sambil membantu dengan semampunya atau sekuat tenaganya. Contoh sambil mampu hanya mengangkat air, ya, air aqua atau air apa, nah, itu sesuai dengan kemampuan sambil membantu ngecat apa itulah. Di rumah orang yang punya hajatan itu sampean namanya ikut membantu sesama atau tetangga. Kemudian sikap dalam gotong royong. Sikap dalam gotong royong yaitu kerjasama berbagi tugas sesuai dengan kemampuan. Kata saya barusan, kalau sampean mampunya hanya mengangkat air, ya disitulah bentuk bantuannya sampean. Kemudian saling membantu dan menolong teman yang kesulitan. Contohnya teman sampean jatuh kesulitan untuk bangun, sampean membangunkan. Kemudian menghargai perbedaan dan menerima ideologi orang lain. Contohnya, yang ini tidak sama dengan yang ini, yang ini tidak sama dengan yang ini, maka dari ini tidak sama itu kita harus saling menghargai. Sebagai warga negara Indonesia, kita saling menghargai karena di Indonesia itu penuh perbedaan. Ada banyak ragam, baik agama, suku, ras dan sebagainya. Terus kemudian sikap dalam gotong royong adalah tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan dan sungguh-sungguh. Itulah kalau pekerjaan yang dilakukan dengan secara bersama-sama atau secara gotong royong, maka itu akan membangun semangat.
akan membangun semangat yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Sekarang ke stretching dulu. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka, tetap merdeka. Mengamati gambar atau video tentang gotong royong. Kemudian aktivitas siswa yang kedua yaitu diskusi kelompok mengenai manfaat gotong royong dan menuliskan contoh kegiatan gotong royong dan membuat poster sederhana tentang gotong royong. Lanjut. Ini apa ini? Contohnya apa ini? Gambar apa ini? Gotong royong. Gambar gotong royong di lingkungan sekolah. Siapa yang gotong royong itu? Teman-teman. Bagus. Inilah gambar contoh dari gotong royong di lingkungan sekolah. Ini namanya gotong royong atau berjamaah. Atau berjamaah. Kemudian kalau yang ini gotong royong di lingkungan apa ini? Rumah. Gotong royong di lingkungan apa? Di lingkungan rumah. Sampai kalau di rumah membantu orang tua? Iya. Bagus ya. Kemudian kalau yang ini gotong royong di mana ini? Masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Kalau yang ini contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Inilah kerja bakti atau gotong royong yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Bagus. Lanjut ya. Ringkasan. Gotong royong adalah kebiasaan baik bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Terus pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Menumbuhkan persatuan dan persaudaraan dan membuat lingkungan lebih nyaman. Tepuk tangan semuanya. Kemudian latihan soal apa yang dimaksud dengan gotong royong. Sebutkan 3 manfaat gotong royong dan tuliskan 2 contoh kegiatan gotong royong di sekolah. 4. Mengapa gotong royong dapat mempererat persatuan? 5. Buatlah poster sederhana tentang kegiatan gotong royong. Good. Gotong royong itu penting nggak? Penting. Penting nggak gotong royong? Penting. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya gotong royong? Menyelesaikan pekerjaan dan menumbuhkan persaudaraan dan persatuan dan membuat pekerjaan yang berat akan menjadi ringan ya. Sekarang tugas kelompok. Ini lembar kerja peserta didik ya. Sekarang diskusikan tentang sesama teman. Tidak boleh nyontek ya.
Ya? Tidak boleh? Diskusikan bersama teman ya. Ingat pesan guru ya? Tidak boleh? Nyontek. Ya selesai, yuk kumpulkan. Waktunya tinggal 1 menit. Pegang dulu ya. Ya, nanti presentasikan ya. Yang sudah selesai silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah selesai ya? Ya, saya minta kelompok yang ini kami sudah selesai duluan. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ayo semuanya kelompok di sini. Terus. Ayo. Coba bacakan. Ini. Isian singkat sama arti gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Dua, sebutkan 3 manfaat gotong royong. 1, membuat pekerjaan lebih ringan. 2, menumbuhkan persatuan dan persaudaraan. 3, mempercepat penyelesaian pekerjaan. 3, tuliskan 2 contoh kegiatan gotong royong di rumah atau di lingkunganmu. 1, membantu orang tua. 2, membersihkan halaman bersama keluarga. Ini kok ada gambar-gambar ini, gambar apa? Oh, gambar itu poster atau gambar orang dan sedang gotong royong. Bagus, terima kasih. Sini kumpulkan. Terima kasih ya. Kemudian kelompok yang kedua untuk mempresentasikan, maju ke depan. Silakan dibaca. Isian singkat. 1, apa arti gotong royong? Bekerja bersama-sama. 2, sebutkan 3 manfaat gotong royong. 1, mempercepat persatuan. 2, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 3, bekerja bersama-sama. 3, tulislah 2 contoh kegiatan gotong royong di rumah atau di lingkunganmu. 1, membantu tetangga yang sedang hajatan. 2, menolong teman yang sedang kesulitan. Nah, ini kok ada gambar ini apa ini? Gambar apa? Oh, gambar orang gotong. Gambar orang yang sedang gotong. Ayo, bagus. Tepuk tangan untuk adik ini. Ayo, sekarang kelompok yang ini. Masih semangat ya? Masih semangat? Coba, mana semangatmu? Bagus. Lanjut. Isian singkat. 1, apa arti gotong royong? Bekerja bersama-sama. 2, sebutkan 3 manfaat gotong royong. 1, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2, pekerjaan lebih ringan. 3, dapat mempererat persaudaraan. 4, tuliskan 2 contoh kegiatan gotong royong di rumah atau di lingkunganmu. 1, membantu tetangga yang sedang
Oh, gambar orang yang sedang gotong royong. Gambar orang yang sedang gotong royong ya. Bagus. Terima kasih ya. Kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita belajar hari ini, sedang nggak? Masa? Belajar hari ini sedang nggak? Saya tanya kelompok yang ini. Belajar kali ini sedang nggak? Belajar tentang apa? Arti gotong royong. Tentunya arti gotong royong. Semangat ya? Semangat. Alhamdulillah. Kita dapat memahami apa arti penting dari gotong royong, yaitu menemukan sebuah persaudaraan dan persatuan. Dengan gotong royong kita bisa apa pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, dan dengan gotong royong pekerjaan akan menjadi lebih apa? Lebih cepat selesai. Dan kita juga perlu menghargai perbedaan, baik perbedaan suku, agama, ras, dan bahasa. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia, maka harus menghormati dari berbagai perbedaan, karena di Indonesia itu penuh dengan keragaman, baik keragaman agama maupun keragaman suku, bahasa, dan lainnya. Yang penting kita tetap satu Indonesia. Paham ya? Senang nggak? Senang nggak? Coba saya, mana semangatmu? Untuk ganti lagi, mana semangatmu? Tetap semangat ya? Tepuk tangan. Adik-adik mau pulang nggak? Mau pulang nggak? Mudah-mudahan adik nanti kalau pulang selama sampai rumah. Namun sebelum pulang kita perlu mengakhiri perjumpaan kita kali ini dengan membaca doa. Saya minta untuk satu orang maju di depan membacakan atau memimpin doa. Sekarang kalau tadi ketua kelas, sekarang saya minta siapa saja, baik putra maupun putri, untuk maju di depan dan memimpin doa. Sekarang